Kinestetik 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Kurniasi. Saya merupakan guru PAI di SDN Dayakolot 03 Kabupaten Bandung dan sekaligus sebagai sahabat teknologi Jawa Barat tahun 2024. Pada vlog kali ini saya akan memperlihatkan perjalanan saya dalam menerapkan program DREAM, singkatan dari diferensiasi, responsif, dan efektif melalui aplikasi multimedia interaktif. Sebuah pendekatan pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi lebih seru dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ayo lihat penerapannya di kelas saya. Peserta didik SDN Dayakolot 03 Kabupaten Bandung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Beberapa peserta didik lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pembelajaran auditori dan kinestetik. Sebagai generasi ARPA yang terlahir berdampingan dengan teknologi, peserta didik SDN Dayakolot 3 sudah terbiasa dengan penggunaan smartphone. Media peserta didik memiliki minat yang tinggi pada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Implementasi program DREAM dalam pembelajaran PAI dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan dan gaya belajar peserta didik. Tahapan yang kedua adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru memfasilitasi peserta didik dengan beragam sumber belajar dan aktivitas belajar yang dapat mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didik melalui model discovery learning, dan dilanjutkan dengan melakukan atau merancang aplikasi LUMI dengan beragam fitur pembelajaran interaktif yang dapat mengakomodir beragam gaya belajar peserta didik. Dan terakhir yaitu melakukan uji coba terhadap media yang telah dibuat kepada perwakilan guru untuk memastikan bahwa media tersebut layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Mencakup tujuan dari pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu mengimplementasikan program DREAM dengan memanfaatkan aplikasi multimedia interaktif LUMI H5P. Pada tahap ini saya mulai melakukan implementasi dengan melaksanakan semua tahapan yang sesuai dengan bahan penyerta yang telah dirancang. Pada tahapan pendahuluan, saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, membaca surat pendek, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga menyampaikan kesepakatan kelas. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita ya, bahwa menjaga ketertiban kelas ya. Media pembelajaran untuk pembelajaran PAI. Pada tahap stimulation atau stimulasi, saya menyajikan tayangan video yang berkaitan dengan Asmaul Husna Allah dan meminta peserta didik menyimak dengan seksama tayangan video tersebut dan menyatakan makna atau pelajaran yang didapat dari tayangan video tersebut. Ya, tepuk tangan untuk aku. Pada tahap problem statement, identifikasi masalah, saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi pengertian dan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pengamalan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna tersebut, dan nanti kita akan ada diskusi ya untuk memecahkan permasalahan terkait implementasi dari Asmaul Husna. Pada tahapan data collection atau pengumpulan data, saya memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar digital melalui game edukasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan LUMI H5P. Misalnya untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, saya membuat presentasi interaktif dengan menggunakan video pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami, serta membantu peserta didik mengeksplorasi materi menggunakan fitur image hotspot. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya tambahkan dengan narasi audio melalui video pembelajaran, sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, saya membuat aktivitas drag word, drag and drop, dan game maps. Selain itu, untuk menambahkan motivasi belajar peserta didik dalam belajar game, memiliki fitur pemberian bintang untuk setiap jawaban yang tepat, sehingga peserta didik semakin semangat untuk belajar.
Pada tahap verification, peserta didik melakukan kegiatan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian dilanjutkan dengan melakukan asesmen formatif. Sekarang kita akan mulai untuk mengevaluasi ya, apakah kalian sudah memahami dari materi yang sudah kalian explore di media tersebut atau. Dan terakhir, pada tahap generalization atau menarik kesimpulan, guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selain mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Lumi H5P di kelas, saya juga melakukan sesi berbagi dan berkolaborasi bersama sahabat teknologi Jawa Barat lainnya, bersama komunitas belajar yang ada di sekolah dan komunitas belajar di luar sekolah yang berada di daerah Kecamatan Dayakolot, bekerja sama dengan Disdi Kabupaten Bandung dan KPPD Kabupaten Bandung. Saya sangat senang karena program Wisro bagus-bagus dan mudah-mudah. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Medianya juga sangat bagus. Terima kasih Bu Siro. Bagaimana? Seru kan? Dengan pendekatan BIM dan juga kegiatan berbagi dan berkolaborasi bisa menyebabkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya mengimplementasikan program BIM ini. Dengan kegiatan berbagi dan berkolaborasi, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik dan relevan untuk masa depan peserta didik.